Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Debi Pratama, mahasiswa Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Salatiga. Menjawab pertanyaan dari mata kuliah Hukum Administrasi Negara yang diampu oleh Ibu Aini Rahmania MH. Bagaimana seandainya jika Anda menjadi seorang presiden? Pertanyaan yang pertama adalah, kebijakan apa yang akan Anda keluarkan apabila Anda menjadi seorang presiden? Baik, di sini saya akan menjawab mengenai pertanyaan pertama tentang kebijakan yang akan saya keluarkan apabila saya menjadi seorang presiden adalah, yang pertama, memperluas lapangan pekerjaan. Ini apa? Karena seperti yang kita ketahui, di tahun 2030 itu Indonesia akan mendapatkan bonus demografi, yang mana dengan hadirnya bonus demografi tersebut, maka perlu adanya perluasan terhadap lapangan pekerjaan, karena banyaknya banyaknya pemuda yang berada di usia yang seharusnya produktif, maka perlu diberikan wadah untuk proses pengembangan diri. Kebijakan yang kedua adalah kebijakan yang berkaitan untuk meminimalisir terjadinya tindak pidana korupsi. Nah, dari kedua kebijakan tersebut, di sini saya akan menjawab pertanyaan yang kedua, yaitu bagaimana cara saya untuk merealisasikan dari kebijakan-kebijakan yang kebijakan-kebijakan yang akan saya lakukan tersebut. Yang pertama, untuk berkaitan dengan kebijakan memperluas lapangan pekerjaan, itu di sini realisasinya bagaimana? Saya akan mengembangkan sumber daya manusia yang ada di Indonesia, karena banyaknya pemuda-pemuda yang di usia produktif perlu adanya pelatihan untuk mengembangkan potensi dirinya, yang mana nanti akan bergelut di dalam dunia kerja. Terus juga memanfaatkan kekayaan-kekayaan yang ada di alam Indonesia ini dengan meminimalisir impor barang-barang dari luar, dan juga memperbanyak pasar ekspornya. Oke, untuk kebijakan yang kedua, realisasi yang akan saya lakukan adalah memberikan hukuman yang pantas dengan apa yang telah dilakukan, karena bagi saya tindakan pidana korupsi itu merupakan sebuah tindakan yang tidak dapat ditolerir, tidak dapat ditoleransi. Nah, terus yang akan saya lakukan adalah mengawasi bagaimana proses penindakan terhadap kasus tindak pidana korupsi tersebut. Nah, pertanyaan yang ketiga itu bagaimana cara meminimalisir terjadinya problem terhadap kebijakan-kebijakan tersebut. Yang akan saya lakukan untuk meminimalisir problem yang terjadi adalah dengan melakukan sebuah problem riset. Ini tujuannya untuk apa? Karena problem riset itu sangat penting agar kita mengetahui dampak yang akan ditimbulkan dari program yang akan kita lakukan. Itu. Jadi kita mampu untuk meminimalisir masalah-masalah apa saja yang nantinya bakalan timbul ketika kebijakan itu mulai dijalankan. Terus yang kedua, selanjutnya saya akan melakukan yang namanya manajemen resiko juga, sama dengan problem riset. Di sini manajemen resiko ini penting juga karena memiliki tujuan yang sama juga untuk meminimalisir terjadinya problem dalam pelaksanaan sebuah kebijakan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan.
Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.